Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 50, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Xiarge Bai dan Hugo Crow tidak ada yang memperhatikan bagaimana Nathan Lewis membunuh Claw Shojin, tetapi untuk membunuh Claw Shojin dalam waktu sesingkat itu, maka kekuatan Nathan Lewis seperti yang bisa Anda bayangkan. Mari kita bekerja sama, bunuh anak ini dulu, lalu bicara tentang kalung giok. Hugo Crow mengerutkan kening ketika dia melihat kematian Claw Shojin, dan berkata kepada Xiarge Bai. Dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Xiarge Bai untuk membunuh Nathan Lewis. Tapi siapa yang tahu bahwa Xiarge Bai tiba-tiba menarik kembali dan mengepalkan tinjunya ke arah Nathan Lewis dan berkata, Nathan Lewis, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku di sini untuk meminta maaf. Nathan Lewis tahu betul bahwa Xiarge Bai ini akan membunuh dengan pisau. Jika dia bisa membunuh Nathan Lewis, Xiarge Bai pasti akan merebut liontin giok darinya, tetapi jika mereka dibunuh oleh Nathan Lewis, maka Nathan Lewis juga akan kelelahan dan terluka parah. Xiarge Bai masih akan menyerang. Kamu pengecut. Hugo Crow memandang Xiarge Bai, memarahi, dan kemudian berkata kepada bawahannya, ayo pergi bersama, bunuh anak ini dulu, lalu ambil kalung giok itu. Jangan biarkan dia lari. Hugo Crow berteriak, dan memimpin seseorang langsung ke Nathan Lewis, meninggalkan Xiarge Bai sendirian. Bertahanlah, jaga Ariana. Nathan Lewis memberi perintah Laidas Rio untuk menjaga Ariana Smith. Pada saat ini, ketika melihat bahwa Nathan Lewis melepaskan Ariana Smith, matanya berkilat, dan dia berjalan menuju Ariana Smith dari satu sisi. Mencari kematian, wajah Nathan Lewis tertegun, dan dia menamparkan dengan telapak tangan. Nathan Lewis, yang sudah berada di tahap pembangunan pondasi, sama sekali tidak peduli dengan master kekuatan internal. Melihat ini, dia tidak melawan Nathan Lewis. Dia ingin terpeleset ke satu sisi tubuhnya. Nathan Lewis sendirian, dan ada beberapa dari mereka, selama Nathan Lewis tidak memperhatikan, mereka dapat membawa Ariana Smith pergi. Tapi saat tubuhnya melangkah mundur, dia tiba-tiba merasakan kekaburan di matanya, dan kemudian Nathan Lewis menghilang. Panik melintas di mata para pengawal, dan dia melangkah mundur lebih cepat, tapi dia menabrak sesuatu dengan keras. Ketika pengawal melihat ke belakang, dia tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah menabrak Nathan Lewis. Dia tidak tahu kapan, Nathan Lewis benar-benar datang di belakangnya. Bang! Nathan Lewis menamparkan kepala pengawal dengan telapak tangannya dan menghancurkan kepalanya sampai berkeping-keping. Setelah membunuh pengawal, sosok Nathan Lewis tidak berhenti sama sekali, dan langsung bertemu dengan Hugo Crow dan anak buahnya. Sosok Nathan Lewis seperti angin puyuh, terus-menerus bola-balik antara Hugo Crow dan anak buahnya, dan ada teriakan dari waktu ke waktu. Ketika sosok Nathan Lewis berhenti, orang-orang yang dibawa oleh Hugo Crow sudah tergeletak di tanah. Mereka semua tampak kesakitan dan berjuang keras, tetapi mereka tidak hidup lama. Adegan itu sunyi senyap, dan tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua adalah master dari master, dan mereka mati seperti ini. Lari. Melihat ini, Hugo Crow berbalik dan hendak lari. Kekuatan Nathan Lewis jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi Hugo Crow baru saja berbalik, tubuh Nathan Lewis bergoyang, dia mengejarnya. Menendang punggung Hugo Crow, dan kemudian menginjak kepala Hugo Crow. Nathan Lewis, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari keluarga Crow. Jika kamu membunuhku, keluarga Crow tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika mereka mengejar sampai ujung bumi. Matanya berkilat panik, dia mengancam Nathan Lewis. Aku paling benci orang lain yang mengancamku. Nathan Lewis berkata dengan dingin, kekuatan di kakinya sedikit meningkat. Hugo Crow panik, dan buru-buru berteriak kepada orang banyak, saya adalah tuan muda keluarga Crow. Jika ada di antara Anda yang bisa menyelamatkan saya, keluarga Crow saya pasti akan berterima kasih. Semua orang tahu bahwa pasti mereka akan melakukannya. Ikuti keluarga Crow, melonjak tinggi, tetapi dengan kekuatan seperti Nathan Lewis, siapa yang berani menyelamatkannya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat bahwa tidak ada yang berbicara, Hugo Crow semakin panik.
Ziarge Bai, selamatkan aku, jika kamu menyelamatkanku, keluarga Crowku dapat mematuhi pengiriman keluarga Baimu. Hugo Crow berbicara pada Ziarge Bai untuk meminta bantuan. Pada ini waktu, kepala Hugo Crow sudah tenggelam ke tanah di tengah jalan, dan Nathan Louis berusaha sangat keras sehingga kepala Hugo Crow akan pecah. Ekspresi Ziarge Bai berubah, tapi dia tidak bergerak atau berbicara. Jika tidak ada yang menyelamatkanmu, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu, kata Nathan Louis dengan dingin. Tidak, tidak, Hugo Crow berteriak. Tiba-tiba dia memikirkan Laidas Rio, jadi dia berkata dengan keras, berlama-lama, selamatkan aku, lihat apa yang pernah kita lalui. Demi aku, selamatkan hidupku, aku suka kamu, aku sangat menyukaimu saat itu, tapi aku dipaksa oleh keluargaku untuk memutuskan hubungan denganmu, dan kemudian bertunangan dengan Manli Bai dari keluarga Bai, tolong selamatkan aku. Laidas Rio menatap Hugo Crow seperti itu, tubuhnya sedikit gemetar, matanya penuh air mata, dia sangat mencintainya. Pada saat itu Laidas Rio mengira dia telah menemukan cinta sejati dan menemukan pangeran tampan, tetapi siapa yang tahu itu? Dia menderita luka yang paling parah. Nathan Louis mendengar bahwa Hugo Crow berani menyebutkan masalah ini. Dia awalnya marah pada Laidas Rio, tetapi Hugo Crow ini berani mengatakan bahwa Nathan Louis bahkan lebih marah. Kamu bajingan, pergi ke neraka. Nathan Louis berteriak dengan marah dan menginjaknya ketika dia mengangkat kakinya. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Laidas Rio berteriak. Nathan Louis kembali menatap Laidas Rio dengan heran. Laidas Rio datang, melirik Hugo Crow tanpa daya, dan kemudian berkata kepada Nathan Louis, Nathan Louis, bisakah kamu menyelamatkan nyawanya? Menyelamatkannya? Bukankah bajingan ini menyakitimu? Nathan Louis tidak mengerti mengapa Laidas Rio masih memohon untuk Hugo Crow. Lepaskan nyawanya, bagaimanapun juga, aku mencintainya, ini semacam kelegaan yang kuberikan pada diriku sendiri, aku menyelamatkan nyawanya, dan itu tidak akan pernah berhubungan lagi. Air mata mengalir dari mata Laidas Rio, dan bisa dilihat betapa Laidas Rio pernah mencintai Hugo Crow. Nathan Louis menarik kembali kakinya, menghela nafas tanpa daya, dan kemudian berkata kepada Hugo Crow, pergi, lain kali, tidak ada yang akan menjadi penyelamat untukmu lagi. Hugo Crow menghela nafas, lalu bangkit dan lari tanpa melihat ke belakang, bahkan tidak melihat Laidas Rio. Setelah Hugo Crow melarikan diri, Nathan Louis menatap Ziarge Bai dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin memanfaatkan kelelahanku, kamu bisa melakukannya sekarang. Merasakan tatapan Nathan Louis, hati Ziarge Bai sedikit bergetar dan wajahnya berubah. Dia menunjukkan senyum dan berkata, Kakak Nathan, saya mengatakan itu adalah kesalahpahaman, Anda dan saya tidak memiliki masalah, bagaimana saya bisa menyerang Anda? Nathan Louis mencibir, liontin batu giok ini adalah apa yang Anda cari, tidakkah kamu ingin mengambilnya kembali? Dan formula pil pada saya, kamu tidak menginginkannya. Ziarge Bai mengerutkan kening, dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana Nathan Louis tahu bahwa dia bergegas ke liontin giok ini. Mungkinkah Nathan Louis yang menyelamatkan Serena Hugo pada malam hari? Memikirkan hal ini, Ziarge Bai langsung mengerti bahwa dengan kemampuan Nathan Louis, dia memang bisa menyelamatkan Serena Hugo dari mata mereka tanpa suara. Karena benda itu ada di tangan kakak Nathan, itu tentu saja milik kakak Nathan, mengapa saya menginginkannya, dan resep pil itu, kakak Nathan tidak ingin mengambil tindakan, jadi saya hanya bisa menyesalinya, saya tidak akan melakukan pembelian dan menjual apa yang terjadi. Ziarge Bai hanya bisa tersenyum dan berkata bertentangan dengan keinginannya. Nathan Louis memandang Ziarge Bai dan berkata dengan tatapan jijik, kamu tidak melakukan hal-hal seperti membeli atau menjual dengan paksa, tetapi aku akan melakukannya. Ingat apa yang aku katakan, kirim semua bahan di istana kerajaan ke ibu kota provinsi atau aku akan menghancurkan istana ramuan. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia tidak peduli dengan penampilan Ziarge Bai, berbalik dan menarik Ariana Smith pergi. Laidas Rio dan Grilweru mengikuti, dan semua orang pergi satu demi satu. Apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka. Tuan muda kedua, Simio Saren memandang Ziarge Bai dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunda selama beberapa hari, saya akan membicarakannya dengan keluarga. Setelah Ziarge Bai selesai berbicara, dia pergi dengan bawahannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis membawa Ariana Smith dan yang lainnya kembali ke ibu kota provinsi. Nathan Louis, yang telah memasuki tahap pembangunan fondasi,
memiliki persyaratan energi spiritual yang semakin tinggi, tetapi peningkatan cepat kekuatannya juga membuatnya lemah. Hari ini, dia membunuh beberapa master-master segera setelah dia bergerak. Jika itu dalam periode pemurnian kekuatan, itu tidak akan mungkin sama sekali. Bahkan jika dia bertarung dengan Alfredo Jin, Nathan Lewis mengambil beberapa upaya pada waktu itu. Jika dia bertarung dengan Alfredo Jin saat ini, Nathan Lewis bisa menghancurkannya sampai mati tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Tuan Nathan, haruskah kita mengirim seseorang untuk diam-diam memantau tindakan istana kerajaan ramuan? Kurasa mereka tidak akan mengambil materi ramuan dengan mudah. Elodie Eden bergegas segera setelah Nathan Lewis kembali. Tiago Levon mengikuti Elodie Eden tentang apa yang terjadi di kota Telga, dan Elodie Eden juga terkejut pada saat itu. Bagaimanapun, kekuatan Nathan Lewis tidak terduga, dan itu tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata. Tidak, saya harap mereka tidak mengeluarkan materi ramuan. Yang saya inginkan tidak sesederhana materi ramuan, yang saya inginkan adalah seluruh istana ramuan. Nathan Lewis mencibir, dengan mata tak berujung di matanya. Rakus, jika ingin meningkatkan kekuatan, Nathan Lewis harus mengandalkan banyak spiritualitas. Selama materi ramuan dari istana ramuan, meskipun membantu Nathan Lewis, bagaimanapun juga terbatas. Nathan Lewis menginginkan seluruh istana ramuan, di masa depan, biarkan istana ramuan hanya mengirim kekuatan spiritual untuk dirinya sendiri. Tapi itu terbatas, mereka tidak bisa habis-habisnya, dan akan selalu ada hari ketika mereka kelelahan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke Gunung Elbrus dan melihat apakah ada batu spiritual di sana. Nathan Lewis berpikir dalam hati. Jika ada batu spiritual di Elbrus, Nathan Lewis dapat tinggal di Elbrus langsung untuk berlatih. Nathan Lewis menghubungi Deoloweru dan menyuruhnya pergi ke Elbrus besok pagi. Ariana Smith sekarang memiliki liontin giok untuk melindungi tubuhnya. Nathan Lewis masih relatif lega. Kedua master-master tidak memiliki cara untuk mendekat. Sepertinya liontin giok ini memang harta karun. Ketika malam tiba, semua orang tertidur, dan kota Telga juga berubah sementara karena pertemuan seni bela diri, semua orang pergi dan menjadi sepi. Di jalan-jalan kota Telga, 4 lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut putih berjalan dengan tenang. Mereka berempat berjalan sangat lambat, tetapi mereka mengambil jarak yang jauh dengan setiap langkah. Orang-orang ini menghilang dalam sekejap, mereka adalah 4 tetua lembah Girong. Keempat tetua ini langsung pergi ke arena, dan kemudian membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama, masing-masing melakukan tugasnya, seperti detektif yang menyelidiki sebuah kasus, terus-menerus memeriksa jejak kaki di tanah, dan lubang besar di arena yang dihancurkan oleh Klauso Jin. Salah satu penatua mengeluarkan saku kain, lalu memasukkan tangannya, mengeluarkan segenggam bubuk perak, dan memercikkannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya perak menyala, dan ada bayangan di udara. Bayangan itu masih bergerak, seperti film 3D, dan setiap karakter sangat nyata. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah gambar Nathan Lewis melawan beberapa Grandmaster, tetapi gambar itu sangat pendek, menghilang setelah hanya beberapa detik, dan pemandangan itu jatuh ke dalam kegelapan lagi. Kakak, bisakah kamu melihat kekuatan macam apa anak ini? Tanya tetua yang menaburkan bubuk perak. Penatua pertama menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa melihat, membunuh master kekuatan internal ini dengan mudah. Anak ini takut dia telah mencapai puncak master kekuatan internal, atau kekuatan master kekuatan internal, tapi aku tidak bisa merasakan sedikit pun dari sini nafas Grandmaster. Kakak, menilai dari lubang besar di arena ini, anak itu pasti telah mencapai kekuatan Grandmaster, jika tidak Klauso Jin tidak akan mati secara tragis. Penatua yang sedang menyelidiki di arena juga berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kakak kedua, kakak tertua memiliki hidung paling cerdas. Jika ada master hebat yang menggunakan kekuatan di sini, kakak tertua pasti akan bisa merasakan nafas. Tetua yang menaburkan bubuk emas balas. Kali ini, semua orang jatuh ke dalam kontemplasi, dan segalanya tampak buntu. Mungkinkah anak ini bukan seorang pejuang, tetapi seorang penyihir seperti kita? Penatua yang menaburkan bubuk emas tiba-tiba mencerahkan matanya. Tidak mungkin seorang penyihir hebat memiliki kemampuan bertarung yang begitu dekat. Kamu harus tahu bahwa kami menggunakan semua teknik. Dengan kekuatan tubuh saja, siapa di antara kamu yang bisa dibandingkan dengan master kekuatan internal, segera membalas. Semua orang terdiam lagi, dan semua orang mengerutkan kening. Kejadian ini membuat mereka merasa tidak punya cara untuk memulai. Lupakan saja,
Ayo kembali dan lapor ke Valley Master, Nathan Louis ini terlalu kuat, kita masih harus mengambil pandangan jangka panjang. Setelah beberapa saat merenung, tetua pertama melambaikan tangannya. 3 lainnya mengangguk, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang pernah ke sini sebelumnya. Pagi selanjutnya, Dewa Loweru datang lebih awal untuk menunggu Nathan Louis. Nathan Louis mengikuti Ariana Smith selama beberapa putaran, siap mengikuti Dewa Loweru. Kali ini saya hanya pergi ke Elbrus untuk penjelajahan sederhana, jadi saya tidak akan pergi ke sana selama beberapa hari, dan saya tidak membawa banyak barang. Tapi saat Nathan Louis hendak pergi, telepon tiba-tiba berdering. Nathan Louis melihat ibunya menelepon, jadi dia dengan cepat menghubungkan telepon. Bu, Nathan Louis berteriak gembira setelah menelepon. Dia belum menelepon orang tuanya dalam beberapa hari terakhir, dan Nathan Louis menyalahkan dirinya sendiri setelah memikirkannya. Hei, Helena Thier menjawab dengan gembira ketika dia mendengar Nathan Louis memanggil dirinya, dan kemudian berkata, Nathan Louis, apakah kamu sibuk saat ini? Sepupu bibimu yang kedua akan menikah dalam beberapa hari. Apakah kamu punya waktu untuk kembali? Yuren menikah. Nathan Louis kaget, Bu, Yuren menikah ketika dia masih muda. Dia 19 tahun, dia tidak lagi sekolah, dia tidak muda. Kata Helena Thier. Nathan Louis terdiam beberapa saat. Seperti ini di pedesaan, selama anak-anak tidak pergi ke sekolah, mereka akan mengatur pernikahan, terutama anak perempuan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa usia Yuren Louis adalah di masa mudanya. Kapan dia kuliah, dia akan menikah dan punya anak sekarang. Bu, aku, Nathan Louis tidak tahu harus berkata apa kepada Helena Thier, dia akan pergi ke Gunung Elbrus, dan tidak ada waktu sama sekali. Helena Thier di ujung telepon mungkin telah mendengar sesuatu, menghela nafas sedikit, dan kemudian berkata, tidak apa-apa, jika Anda tidak punya waktu, saya akan memberitahu bibi kedua Anda dan yang lainnya, Anda sibuk. Suara Helena Thier menjadi lebih lemah dan lebih tenang, dan akhirnya menghilang, tetapi tidak menutup telepon. Nathan Louis dapat merasakan hati Helena Thier pada saat ini, sejak dia di penjara, pekerjaan ayahnya telah menghilang, dan kondisi keluarganya anjlok. Helena Thier memiliki temperamen yang sangat kuat, ternyata di keluarga lamanya, dia memiliki berbagai koneksi dan popularitas. Helena Thier menelepon Nathan Louis kali ini dan memintanya untuk kembali ke kampung halamannya. Pasti ada sesuatu untuk dipamerkan. Kebetulan memanfaatkan pernikahan Yuren Louis untuk memamerkan Nathan Louis dengan kerabat dan teman. Meskipun Helena Thier tidak tahu apa yang sedang dilakukan Nathan Louis sekarang, karena keluarga Oscar Louis dipermalukan di hotel, dan bahkan dipecat dari jabatan publik, Helena Thier tahu bahwa Nathan Louis mampu. Bu, aku baik-baik saja, aku akan kembali ke kampung halamanku hari ini, jangan khawatir. Nathan Louis buru-buru berkata ke telepon. Mendengar kata-kata Nathan Louis, Helena Thier bangkit, oke, ketika kamu pulang, aku akan membuatkan pangsit asinan untukmu, kamu menyukainya sejak kamu masih kecil. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk meminta Ariana untuk datang juga, kamu harus bertemu kerabat yang lain. Nathan Louis tersenyum, dia tahu bahwa Helena Thier ingin dia membawa Ariana Smith bersamanya untuk pamer di depan kerabat, jadi dia mengangguk dan berkata, tidak masalah, aku akan pergi katakan padanya sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah Helena Thier selesai berbicara, dia menutup telepon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan pergi ke Elbrus untuk saat ini, tetapi kamu perlu membeli lebih banyak batu kasar Elbrus. Menutup telepon, Nathan Louis berkata kepada Dewa Loweru. Dewa Loweru mengangguk, oke, aku akan pergi ke Elbrus sendiri untuk mendesak penambangan beberapa batu kasar. Setelah Dewa Loweru pergi, Nathan Louis berbicara pada Ariana Smith untuk menjelaskan masalah ini. Ariana Smith juga paham, meskipun dia tahu bahwa kondisinya di pedesaan sangat sulit, tetapi Ariana Smith setuju. Keduanya berkendara langsung ke kampung halaman Nathan Louis. Kampung halaman Nathan Louis berada di daerah pedesaan di Gruyères. Awalnya adalah sebuah desa kecil, tetapi setelah perkembangan pesat, sekarang telah banyak berubah. Ketika Nathan Louis kembali, dia melihat bahwa setiap rumah memiliki kata pembongkaran besar tertulis di atasnya. Itu harus dihancurkan di sini. Pada saat itu, paman kedua Nathan Louis, Oscar Louis, menginginkan rumah leluhurnya karena pembongkaran dan pembangunan. Tepat setelah memasuki desa, beberapa anak berlari liar di jalan. Nathan Louis tidak mengenal mereka, dia tidak kembali selama beberapa tahun.
Paman kedua, bibi ketiga, istirahat. Tidak lama setelah memasuki desa, di jalan yang rapi, duduk beberapa lelaki tua dan perempuan. Nathan Lewis buru-buru menurunkan jendela mobil dan berkata, Nathan Lewis masih mengenal orang-orang ini. Bagaimanapun, dia dibesarkan di sini sejak dia masih kecil. Baru setelah lulus dari sekolah menengah pertama Nathan Lewis pergi ke kota karena pemindahan pekerjaan ayahnya, Alston Lewis. Melihat Nathan Lewis berbicara, beberapa pria tua dan gadis-gadis melihatnya, dan segera seorang gadis parubaya mengenali Nathan Lewis dan berkata, bukankah ini Nathan Lewis? Bukankah kamu masuk penjara? Kapan kamu keluar? Ini adalah Mercedes-Benz mahal. Wanita parubaya itu memandang mobil yang dikendarai oleh Nathan Lewis dan berkata, Nathan Lewis tersenyum canggung, bibi ketiga, saya baru saja keluar belum lama ini. Oh, kamu kembali ke pernikahan sepupumu, kan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Yuren sangat baik sekarang, suaminya adalah bos besar, kaya, Anda baru saja kembali dan membicarakannya, mungkin saya dapat menemukannya untuk Anda kerja bagus, ayo pergi. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Nathan Lewis mengangguk, menutup jendela mobil dan terus mengemudi. Lalu menatap Ariana Smith dengan ekspresi malu, gadis-gadis di daerah pedesaan seperti ini, mulut terbuka, tapi tidak buruk, bibi ketiga saya sering diam-diam memasak untuk saya ketika saya masih muda. Makan telur, Ariana Smith hanya tersenyum dan tidak berbicara, dia mungkin tidak mengerti cara orang pedesaan berbicara. Segera, Nathan Lewis memarkir mobil di depan halaman kecil. Halamannya tidak besar, tetapi sangat bersih. 5 rumah bata semuanya baru dicat. Ini adalah kampung halaman Nathan Lewis. Rumah itu dirapikan. Ayah, Bu, Nathan Lewis berteriak keras ketika dia keluar dari mobil. Melihat bangunan bata di depannya, pikiran Nathan Lewis tiba-tiba kembali ke masa kecilnya ketika dia berteriak, orang tua. Dia selalu ingat bahwa hal pertama yang dia lakukan ketika pulang dari sekolah adalah memanggil orang tuanya, lalu melemparkan tas sekolahnya ke halaman, berbalik dan berlari untuk bermain. Nathan Lewis, apakah kamu kembali? Helena Thier dengan gembira berlari keluar ruangan. Bibi, setelah melihat Helena Thier, Ariana Smith berteriak sambil tersenyum tipis. Oh, Ariana ada di sini, cepat dan duduk di kamar. Helena Thier hampir melompat ketika dia melihat bahwa Ariana Smith benar-benar ada di sini. Dia awalnya berpikir bahwa seorang wanita muda seperti Ariana Smith tidak ingin datang ke pedesaan di lingkungan yang kotor dan berantakan seperti itu. Ketika dia menyelesaikan panggilan telepon, Helena Thier masih gelisah, bertanya-tanya apakah Ariana Smith akan datang. Sekarang dia melihat Ariana Smith datang, Helena Thier sangat gembira. Di mana ayahku? Nathan Lewis bertanya pada Helena Thier. Pergi ke rumah bibimu yang kedua dan lihat apakah aku bisa membantu. Kata Helena Thier, ini adalah kasus di pedesaan jika ada acara bahagia, semua orang harus membantu bersama. Karena bibi kedua Nathan Lewis juga berasal dari desa, jadi bahkan lebih perlu untuk membantu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.